Tema kita hari ini adalah hidup maksimal dan berdampak. Luar biasa ya. Ada yang mengatakan ya, kalau menjadi maksimal itu harus orang kaya. Betul enggak? Karena kalau anak orang kaya segala sesuatunya disiapkan. Ya. Ada juga orang yang mengatakan hidup yang maksimal itu harus punya tools yang luar biasa. Kan begitu ya? Tapi firman Tuhan yang hari ini, kita ini berbeda. Dan hari ini tokoh yang saya angkat hari ini juga mungkin Anda belum kenal karena nggak populer. Tapi luar biasa. Baik, sebelum saya teruskan, kita baca dulu ayat firman Tuhan. Di dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayat yang ke-31. Jadi kalau saudara mau PowerPoint-nya nanti saya share di grup. Supaya bisa Anda baca ulang berulang, bisa mengulangi membacanya. Dan juga kalau Anda memimpin komsel FA, ini juga bisa menjadi bahan sharing. Ya. Kita baca 3 ayat 31. 1, 2, ya. Sesudah dia, bangkitlah Samgar bin Anat, ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Siapa yang baru pertama kali mendengar nama Samgar ini? Baru pertama ini? Saya juga baru. Meskipun saya berkali-kali menyelesaikan Kejadian sampai Wahyu. Tapi nama yang satu ini baru kemarin saya menemukannya. Dan beliau ini saudara, gak hanya satu ayat ini ceritakan dalam Alkitab, selanjutnya gak ada. Tidak ada track record yang luar biasa. Ya. Karena gak ada track record yang luar biasa, sehingga Alkitab tidak mencatat banyak. Tapi dampak yang dikerjakan yang tercatat dalam sejarah. Nah bayangkan, tongkat itu ya apa sih, kayu kan? Bisa membunuh 600 orang Filistin seorang diri. Orang yang menggunakan tombak, pedang saja belum tentu. Tapi ini luar biasa. Hanya menggunakan tongkat. Nah, saudara, siapa Samgar ini? Samgar bin Anat, Samgar artinya pedang. Ya. Artinya itu pedang. Jadi kalau orang Israel itu ngasih nama itu pedang. Ya. Samgar ini anak daripada anak. Makanya ada bin. Ya. Itu budaya Timur Tengah. Jadi jangan alergi kalau di bin. Budaya Timur Tengah. Indonesia itu mengadopsi budaya Timur Tengah, makanya ada bin. Ya, kalau laki-laki bapaknya bin, kalau mamanya adalah binti. Ya. Dari senjata yang dia pakai, jelas Samgar adalah seorang yang sederhana. Kemudian Samgar hanyalah seorang petani. Jadi ia bukan keturunan bangsawan dan juga bukan seorang prajurit. Nah kalau boleh saya katakan, beliau ini adalah seorang pahlawan mendadak. Yang tiba-tiba saja. Dan ini juga menggambarkan kalau seseorang berkenan di hati Tuhan, dengan tiba-tiba
dia menjadi orang yang berbeda. Ya kan? Kemarin saya dengar khotbah seorang hamba Tuhan. Cara Tuhan bekerja memulihkan seseorang kadang ajaib. Hari ini orang ini gak mungkin menjadi orang sukses. Kenapa? Makan aja susah. Ya kan? Ini berantakan hidupnya, mana mungkin jadi orang sukses. Dan kalau kita lihat juga sebelahnya, ini kaya. Gak mungkin dia gak punya peluang. Dia punya channel. Dia punya banyak teman. Baik di pemerintahan maupun di swasta. Pasti orang ini tidak akan pernah dia bisa bangkrut. Tapi catat, Alkitab berkata, Tuhan yang mengangkat. Dan Tuhan juga yang menurunkan. Betul? Ya, lagunya Paniko itu. Begitu besar kasih Allah pada kita, anak cucu. Betul? Berarti anak cucu. Di mana-mana Allah mengubah miskin yang menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Yang menciptakan lagu itu orang yang baru bangkrut, saudara. Beliau dulu adalah keluarga pengusaha tembakau. Dia bangkrut, dalam waktu 6 bulan usahanya hancur, bangkrut. Sampai anaknya jual es dari seorang pemilik perusahaan. Jual es lilin yang dibungkus plastik itu, tahu kan? Ketika masuk ke Jakarta ini juga sama, numpang di rumah jemaatnya dulu. Ya. Jadi dia bisa makan dan minum, kalau jemaatnya turun Pak makan. Itu pertama buka gereja di Jakarta. Orang yang bangkrut ini sekarang sudah menjadi kelas dunia. Ya. Jadi kalau Anda kenal Pak Pendeta Niko itu mantan orang yang pernah bangkrut. Mantan pernah orang yang punya susah. Beliau sudah sukses, sudah luar biasa, tapi waktu dia miskin gak ada yang tahu. Jarang diceritakan. Nah, saudara, seorang yang sederhana ini dalam sekejap hidupnya berubah menjadi seorang prajurit. Saudara, ada sebuah definisi, saya pinjam definisi ini yang dituliskan oleh seorang aktor ya, yang kocak fenomenal, yang hari ini saudara kalau tidak melewati jaringannya tidak punya akses artis-artis lain untuk sampai ke pasarnya. Yakni apa adalah yang bernama Jackie Chan. Siapa yang kenal Jackie Chan? Hah? Hampir semua kenal ya, kecuali anak-anak baru karena zamannya beda. Ya. Seorang aktor dan seorang yang sangat kocak. Ketika beliau datang ke Indonesia untuk beri bantuan, ya, untuk korban tsunami di Aceh, seorang wartawan bertanya mengenai definisi seorang pahlawan. Dan sebelum saya terlanjutkan, Jackie Chan ini dia hampir dijual oleh orang tuanya karena utang orang tuanya waktu dia mau melahirkan, waktu dia dilahirkan, karena orang tuanya miskin. Jadi karena nggak bisa bayar utang, lalu kemudian orang mengatakan jual anakmu supaya utangnya lunas. Tapi juga jangan khawatir, masa depanmu pasti baik, anakmu pasti baik. Kenapa? Karena yang mengadopsi anaknya adalah seorang dokter. Nah, pada waktu itu saudara, karena anaknya ini, Jackie Chan ini mau dijual dan harus dijual karena utang. Nah, tetangga-tetangga kanan kiri mengumpulkan uang, itulah yang menebus dia sehingga nggak jadi dijual.
Ini Jackie Chan. Hari ini saya ceritakan orang-orang yang apa dulu dah, supaya kita ini jangan menangisi nasibnya hari ini, ya. Tapi kalau dia sekarang, dia seorang aktor yang menguasai pasar di Hong Kong, di Cina. Jadi kalau ada artis luar negeri dalam bentuk film, harus melewati jaringan Jackie Chan. Nah, dia bilang begini, ketika ditanya wartawan, dia bilang begini, pahlawan adalah orang biasa yang melakukan hal yang luar biasa. Cocok nggak dengan ayat yang kita baca tadi? Dengan seorang sahabat. Orang yang biasa tapi mampu mengerjakan hal-hal yang luar biasa di luar kemampuan manusia pada umumnya. Inilah seorang pahlawan, bukan seorang yang gagah perkasa. Nah, saya ambil contoh, saudara, yang harus kita belajar dari kehidupan Sanggar ini. Pribadi beliau itu maksimal meskipun terbatas. Keterbatasnya apa? Dia nggak punya pengalaman menjadi seorang prajurit. Dia bukan keluarga bangsawan, bukan juga keluarga yang kaya. Dia hanya seorang gembala. Di tangannya hanya satu tongkat. Lalu kemudian ya lembu sapinya yang setiap hari bersama-sama dengan dia. Cuma itu dia punya senjata. Jadi saudara kasih Tuhan, saya percaya kita semua maksimal. Meskipun yang ada di tanganmu, kamu pun beragu, benar gak sih, bisa gak? Meskipun hari ini kamu sedang stagnasi, saya mau katakan, jangan menangisi nasibmu hari ini. Kalau Sanggar hanya membawa satu tongkat untuk berperang, maka hal yang sama juga Tuhan membawa terobosan dalam hidup kita, meskipun kita terbatas. Amin. Saya baca Google, seorang anak muda yang sama seperti kita bisa main handphone. Tahu main handphone? Tahu, orang lagi ibadah aja bisa main handphone. Betul enggak? Ya kan? Lagi ibadah aja masih sempat balas WA. Kecuali Madau. Pak Petrus suka banget nyindir tuh, cuma nyinggung doang. Gitu aja terus. Nah, dia hanya punya HP, kotanya pun terbatas. Ketika dia ngisi itu harian, ngisi harian sekitar 3.000-5.000 ya. Karena nggak punya uang. Handphonenya juga handphone jadul. Tahu jadul? Nah, saudara, dia hanya punya satu handphone, kuotanya harian, lalu dia punya satu akun aplikasi yang bernama Shopee. Dia jualan? Enggak. Dia memasarkan barang orang? Enggak. Dia hanya mengupload gambar, dan dari gambar itu, saudara, dia menghasilkan bukan puluhan juta, tapi ratusan juta. Amin. Dia nggak dagang, saudara, nggak ahli juga. Nah, begitu ditanya, berapa lama Anda mengerjakan itu? Dia sampai gini, ya saya kenal aplikasi Shopee, saya hanya iseng-iseng aja. Upload gambar.
Ternyata, saudara, Shopee merubah dia punya gambar itu menjadi video, dan ketika ada promosi, Shopee juga menggunakan dia punya gambar ini yang sudah dimodifikasi menjadi video, lalu kemudian dari situ dapat royalti. Apa dia punya? HP, kota, dan aplikasi Shopee. Berapa lama dia ngerjakan? Cukup lama. Itu namanya menghargai proses. Paham maksud saya? Ngerti sampai sini? Handphonenya sama. Tahu kan buka Shopee? Kaum wanita pasti tahu. Karena apa? Walaupun nggak beli, ya kan? Ya. Tapi bisa berbeda ketika jatuh di tangan orang yang punya pemikiran maju ke depan. Jadi yang bersangkutan juga bukan orang keluarga yang kaya, orang miskin, petani. Nah, saya ceritakan lagi satu lagi, saudara. Ada orang Ambon, pemuda Ambon. Orang Ambon itu kan jago-jago seniman ya. Untung Pak Sember nggak di sini. Kalau ada Pak Sember besar kepala. Mau nggak ada Pak Sember, tak puji dulu. Pemuda Ambon ini, saudara, dia itu sebetulnya hanya sekedar menulis lagu, lalu kemudian dia mainkan, yaitu ayo guys, ayo guys. Tahu? Siapa yang tahu lagu? Yang menulis lagu, yang tahu lagu itu? Hah? Ayo guys. Ada yang tahu? Yang dipakai oleh kampanye Prabowo. Oke guys ya. Oke guys, ayo maaf saya agak. Saudara, dia juga bukan orang kaya, tapi dengan tiba-tiba, saudara, sekarang udah kaya. Beli mobil kayak kacang goreng. Ya. Dia punya apa? Dia nggak sengaja menulis lagu itu. Sama seperti ini. Ini hanya digunakan untuk mengembalakan sapi. Tapi itu yang bawa dia ke sana. Gak ada yang kira kan? Sekarang dia kaya. Amin. Jadi apa yang di tanganmu hari ini, itu pasti jadi maksimal. Meskipun terbatas. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu jangan pesimis akan hidup. Harus optimis. Ya. Harus percaya bahwa ada terobosan. Dan terobosan itu, saudara, ada di mulutmu sendiri. Nggak percaya? Nggak percaya? Tuhan Yesus itu memberikan kita kunci. Dan kunci itu bukan di tangan kita, tapi di mulut kita. Sebab apa yang kamu ikat di dunia ini, terikat di apa? Di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi ini, akan terlepas di surga. Artinya di tanganmu, dalam lidah bibirmu, ada kuasa untuk mencipta. Amin, Bapak Ibu. Oleh karena itu hari ini, gunakan mulut itu untuk mencipta, untuk memberkati. Kemarin saya tegur seseorang. Bayangkan, saudara, orang ganteng-ganteng bilang monyet. Benar. Saya bilang itu. Lalu anak yang di sampingmu itu anak siapa? Berarti kamu punya anak dari monyet. Oh, saya bercanda. Bukan, ada yang bisa kita candai, ada yang tidak bisa kita candai. Amin. Masa orang yang ganteng dibilang monyet?
Nanti kalau jadi monyet beneran gimana? Gimana? Jadi gunakanlah mulut kita untuk mencipta. Ketika kau berada dalam kesusahan, gunakanlah mulut untuk mencipta supaya keadaanmu lebih baik. Seperti yang pernah saya ceritakan, masih ingat cerita saya beberapa waktu yang lalu? Seorang penjual baju bekas. Masih ingat? Siapa yang ingat cerita itu? Nah, Bu Elizabeth ingat. Seorang kulit hitam di Amerika. Anak ini memang antusias dan begini. Saya nanti menjadi seorang bisnisman. Nah, saudara, waktu itu akhirnya mengatakan, saya beri kamu pelajaran. Ini baju bekas. Coba kamu jual $1. Dia keliling di berbagai tempat. Akhirnya ada seorang juga yang berbelas kasihan, akhirnya terpaksa membeli. Dia pulang dengan bangga dengan bapaknya. Papa, saya berhasil, saya jual. Besoknya bapak mengatakan lagi, kamu jual baju ini seharga $10. Wah, ini cukup mahal. Dia pergi berdagang itu, dia mulai berpikir, oh berarti harus di restoran-restoran sana. Berhasil, saudara. Sukses. Sampai seterusnya. Sampai pada titik tertentu, akhirnya mengatakan, ini lagi baju bekas. Jual seharga setinggi mungkin. Nah, pada waktu itu, saudara, ada konser artis di sebuah hotel. Saya lupa namanya apa ini, grup band ini, yang sedang fenomenal di zaman itu. Nah, beliau itu pergi ke sana untuk menjual baju bekasnya. Tapi belum ada yang beli. Entah bagaimana, begitu selesainya, dia lari dan mengejar, memberikan supaya apa? Artis tanda tangan baju yang dia jual. Begitu ditandatangani baju kaos ini, baju bekas ini, saudara. Orang senang, waduh enak banget kamu ya. Kamu dapat tanda tangan artis. Ya, seperti orang Indonesia kan senang tanda tangan artis. Dulu saya sering ketemu artis, saudara. Cuma saya nggak suka minta tanda tangan. Ya. Saudara, orang mengatakan kamu enak ya dapat tanda tangan artis. Nah, seorang pemuda ini mengatakannya terus tertawa. Dia bilang begini, Anda mau nggak beli baju saya ini? Harga berapa? $1.000. Wow, karena juga udah penggemar apa istilahnya? Berat. Dia nggak mikir $1.000. Pak, kasih. Dia pulang ke rumah. Dia bangga, Papa saya berhasil menjual $1.000. Papanya mengatakan begini, saya berikan kamu pelajaran. Meskipun di negara kita ini undang-undang yang mengatakan tidak membedakan hitam atau putih, tetapi secara de facto kita ini masih warga negara kelas 2 di negeri ini. Kalau kamu tidak menambahi warna lain dari kulitmu yang hitam ini, kamu tetap kelas nomor 2. Dan apa yang terjadi, saudara? Pemuda ini menjadi fenomenal. Kalau dulu dia mencari tanda tangan artis, sekarang tanda tangan yang dicari. Karena dia seorang pemain bola basket kelas dunia yang bernama Michael Jordan. Amin.
Dia nggak punya fasilitas. Tapi ada satu, optimis, terlaksanakan. Amin Bapak Ibu. Jangan minder sama orang kaya. Jangan minder sama anak pejabat. Karena semua yang ada di dunia ini milik Bapak kita. Mereka hanya minjem. Kalau mau dikembalikan apa yang mereka pinjam itu, tangkap nih dengan baik. Ini khotbah hari ini sekedar apa? Ada motivasi, motivatornya juga ada juga segi keimanan. Dan perjalanan ini juga saya sudah lalui, seperti sanggar ini. Saya nggak pernah tahu bisa nggak sih. Saya masih punya masa depan nggak sih? 27 tahun yang lalu. Nggak pernah menyangka juga hari ini bisa sampai ke tahap ini. Dapat istri juga cantik, ya kan? Zaman dulu banyak naksir sama Bu Lesti, tapi memang ya begitulah. Ya zaman dulu masih muda, udah puluhan tahun yang lalu. Sekarangnya masih cantik begini, ya kan? Pernah kami jalan di Pondok Indah, kami naik motor waktu itu, ada bapak menjilatan mata dilihatin Bu Lesti terus. Begitu dilihat Bu Lesti dia tabrak mobil orang. Karena zaman itu Bu Lesti cantik, masih muda kan? Karena keasikan lihat Bu Lesti dia nabrak mobil orang, akhirnya kena sial itu orang. ini benar, bukan cerita bohongan, ini benar Ustaz. Gak pernah menyangka saya punya anak secantik ini, ya, seganteng ini, gak pernah terpikirkan. Saya juga pernah terpikirkan menjadi seorang hamba Tuhan. Karena apa? Alasannya jelas. Saya tidak ada satupun alasan untuk bisa berdiri di depan saudara ini. Gak punya alasan saya. Perjalanan waktu bersama Tuhan itulah yang menjadi alasan. Jadi saudara, Anda pasti bisa maksimal dalam hidup, meskipun terbatas. Ya, saya setuju. Gajimu berapa? Taruhlah 5 juta. Kontrak rumah 2 juta. Sisa 3 juta. Makan 1 juta. Sisa 2 juta. Perpuluhan 500.000. Sisa 1,5. Memberi sama orang tua 500.000. Sisa berapa? 1 juta. Memberi kepada saudara, taruhlah 200.000. Sisa berapa? Tapi kalau Tuhan bekerja, ya, 5 juta bisa sama dengan 10 juta. Bisa? 5 roti ditambah 2 ikan sama dengan apa? 5.000. Siapa yang berarti rajin sekolah minggu dulu? Ya kan? Oleh karena itu pakai matematikanya Tuhan, bukan hanya hitungnya ini saja. 5 roti ditambah 2 ikan sama dengan apa? 5.000, belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak, belum yang bawa bungkusan pulang. Saudara, di Indonesia ini ada keturunan orang Yahudi loh yang hilang. Ya, kayak suku Batak itu menurut apa ya, kebudayaan mirip kayak orang Yahudi. Serius, pelit-pelitnya sama, kerasnya, cara memakamnya pun juga hampir sama. Kalau di sana dibawa di gua, di daerah Batak sana pakai tugu. Jadi misalnya Ibu Sitinja, dia punya tugu Sitinja. Jadi semua yang masuk ke sana, satu kakek, satu nenek, masuk ke tugunya.
Jadi coba dites DNA-nya supaya pulang ke Israel. Untuk Tuhan mereka nggak pernah hitung-hitungan. Itu hebatnya. Ini sekedar humor ya. Tapi memang itu yang saya katakan itu menurut penelitian dalam secara istilah lintas budaya, dalam ilmu lintas budaya. Ya. Jadi kita kembali maksimal meski terbatas. Jadi untuk sukses itu jangan pernah melihat keadaan. Jangan melihat karena kau punya tidak. Karena Alkitab mengatakan Tuhan yang mengangkat, Tuhan juga yang menurunkan. Dan berkat Tuhan menjadikan kita kaya, susah payah tidak menambahinya. Yang penting jangan jadi pemalas. Jangan menjadi tukang tidur. Ya kan? Apa tidur? Bayangkan saudara, di gereja aja bisa tidur. Hebat loh. Kenapa ketawa? Pengalaman hidup atau gimana? Ya, itu yang perlu yang kita hindari. Oh pokoknya Tuhan berkati, berarti saya nyantai-nyantai tidur aja. Tuhan katakan kamu hamba yang jahat. Tuhan gak pernah mengatakan sama Zakheus loh hamba yang jahat, meskipun mereka penjahat. Sama perempuan yang tertangkap berzina, Tuhan gak mengatakan dia jahat. Tapi Tuhan mengatakan jahat itu kepada hamba yang malas. 5 roti yang berikan 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Ingat kan? Tuhan hanya ngomong sama orang yang malas. Hai kamu hamba yang malas, yang jahat dan malas. Jadi ingat ya, meskipun terbatas kita pasti bisa sukses, tetapi jangan menjadi pemalas. Katakan amin. Kasih tau kanan kiri, jangan pemalas ya. Kasih tau aja kali. Apalagi malas mandi. Ada malas mandi sini, biar kita tengking aja sekalian. Ya, yakin Anda bisa maksimal? Amin. Anda bisa maju? Amin. Bisa sukses? Amin. Jangan menghakimi dirimu sendiri, jangan menghakimi keluarga. Dasar saya lahir di keluarga miskin. Gara-gara saya lahir di keluarga ini, saya jadi malang nasibku. Ganti bapak kek. Gak bisa. Di situ kamu menyatakan Tuhan dalam keterbatasan. Waktu yang lalu saya dikirim sebuah video singkat. Seorang pemuda, tapi seorang pemuda yang jadi miliarder. Anda tahu? Waktu dia berjuang dalam hidup, orang tuanya pisah. Dan pada waktu itu, dia berjuang tengah hidupnya. Sekarang dia pengusaha properti yang paling muda. Orang tuanya sering ketemu dengan saya. Walaupun keluarganya broken home bukan alasan untuk tidak dia sukses. Akhirnya bisa sukses. Saya dengar kesaksiannya di YouTube, waduh saya kagum ini. Sekarang kan banyak begitu kan? Gara-gara keluarganya kacau, orang tuanya lagi ada masalah, maka diikut juga kacau, narkoba dan sebagainya. Jadi Anda pasti maksimal, pasti bisa. Yang penting jangan minder. Minder itu juga kesombongan. Ya. Orang minder termasuk sombong. Orang miskin juga bisa sombong. Sombongnya apa? Dia bangga kemiskinan. Loh benar. Apa yang saya katakan ini benar. Ada dulu office boy kami waktu saya kerja dulu. Saya kan dulu di kantor gereja itu kami ada office boy. Hamba Tuhan bicara tentang supaya kita tabah dalam penderitaan. Apa ceritanya habis itu? Cuma teori ini dong yang ngalamin. Ini yang ngalamin nih, bukan teori. Waduh, saya bilang udah miskin aja udah sombong ya. Gimana kalau kaya? Loh, iya.
akhirnya menangkap firman, oh ya, harus lebih baik hidup saya dari sekarang. Ini bangga, ini yang ngalamin penderitaan, tetap tabah. Saya percaya orang seperti ini sampai dia mati ya gitu-gitu terus kan. Karena dia bangga. Nah, yang kedua, maksimal meski sederhana. Nah, ini contoh yang kali ini beda. Saudara kasih Tuhan, di dalam perjanjian lama ada 3 tabernakel yang bernama tabernakel Musa. Kelihatan jelas nggak? Kurang ya? Ini sederhana dan selalu pindah-pindah. Tapi hadirat Tuhan itu luar biasa, yaitu dilambangkan dengan apa? Tiang awan. Kalau siang hari, ini siang hari. Kalau malam hari, dia tiang api. Dan selalu pindah-pindah. Yang kedua, tabernakel Daud. Ini sederhana, cuma gini doang. Yang sejak depan disebut pondok Daud. Dan yang terakhir paling mewah, tabernakel Salomo. Dan yang paling dahsyat di antara mereka pembangunan ini. Saudara, tiga-tiganya saudara, itu tidak membuat Tuhan lebih memilih ini atau yang ini. Tuhan katakan, di akhir zaman yang Tuhan inginkan yang ini, pondok Daud yang telah roboh. Apa itu pondok Daud? Pondok Daud itu DNA-nya adalah doa, pujian, dan penyembahan. Di akhir zaman ini Tuhan akan bangkitkan ini. Kenapa? Daud itu sederhana, tapi tindakannya luar biasa. Karena hatinya benar-benar melekat kepada Tuhan. Maksimalnya juga akhirnya apa terjadi? Dari seorang gembala, dari seorang pemusik yang sederhana, itu justru mengantarkannya sampai istana. Seorang yang tidak punya trikot dalam peperangan mampu mengalahkan Goliat. Saudara, hanya pondok Daud ini nanti yang membuat Tuhan jatuh cinta. Amin. Jadi bangunlah pondok Daud dalam hidup. Anda mungkin suaramu kayak ember pecah, ya kan? Nggak apa-apa. Kan kita bukan menyenangkan Petrus di depan ini. Ya kan? Kalau saya mendengarkan, saya hitung intonasinya salah, do re mi fa nya, ya kan? Tapi kalau Tuhan nggak melihat itu, Dia melihat hatimu yang tulus, ya kan? Ada teman saya WL dulu, saudara. Saya lagu, saya jauh lebih menguasai lagu. Orang yang masih ada sampai hari ini. Start awal udah false untuk masuk. Jadi mesti kita bantu, singer bantu dari start awal. Tapi begitu masuk dalam penyembahan, orang tidak bisa bergerak di tempat karena hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Memang pergumulannya setiap mau masuk lagu mesti dibantu. Tapi Tuhan senang mau bilang apa? Karena penekanan di pondok Daud itu adalah penekanan hati. Tadi di depan tadi kita nyanyikan lagu, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Sikap hatimu lah yang membuat engkau berkenan kepada Allah.
dan dihormati oleh manusia. Luar biasa ya. Yang ketiga, ini terakhir. Maksimal meskipun minim fasilitas. Coba bayangkan, mana lebih baik? Ini apa namanya ini? Pedang. Ini lembing, perisai. Ini baju perang. Ini kecil lagi orang. Minim pengalaman. Dia punya kantong kembang. Saudara, Anda tahu nggak? Inilah orang yang sederhana yang menyelamatkan satu bangsa. Dan yang menuliskan sejarah di dunia. Kalau Anda boleh belajar politik, belajar militer, nama Daud selalu disebutkan. Orang boleh benci dengan Israel. Orang boleh mengatakan Israel itu dilaknatkan oleh Tuhan. Tapi mereka tidak bisa melupakan sejarah ini. Amin. Mereka bisa lupa. Saudara, kadang-kadang aneh dunia ini. Banyak orang benci pada Israel, tapi justru banyak orang juga yang mengabdi kepada mereka. Kan lucu ya? Lucu gak? Saudara, Israel itu saudara, dikelilingin lautan apa? Musuh. Waktu tahun 1948, waktu mereka merdeka, itu negara mereka, itu dikeroyok koalisi Arab zaman itu, 6 negara. Mesir itu udah negara maju. Begitu diperangi saudara, terjadi perang 6 hari, semua negara maju itu kalah semua. Orang heran juga, kok bisa ya? Nah, sampai dengan hari ini. Jadi saudara, keberhasilan itu bukan karena fasilitas. Dengar baik-baik. Bukan karena fasilitas, tapi karena Tuhan menyertai. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Ya, jadi masalahnya kita ini sekarang ini gak percaya diri. Dulu saudara, saya sering ditertawain. Ditertawain itu kalau saya videokan sesuatu. Kayak norak ya, norak banget kayak. Ya, mungkin Pak Edur agak ngerti maksud saya. Kalau saya videokan sesuatu, ditertawain saya saudara. Ditertawain. Lihat pohon di videoin. Lihat macet di videoin. Tapi puji Tuhan, berjalan waktu gak ditertawain lagi sampai hari ini. Apa? Yang ditertawakan itu mendatangkan berkat. Amin Bapak Ibu? Amin. Dari video itu saudara, berapa lama yang lalu kita bayar gedung ini? Video loh yang ditertawain. Tapi justru punya dampak yang luar biasa. Haleluya. Dan bukan hanya di sini saya sendiri saudara. Teman-teman hamba Tuhan kumpul, saya training. Sampai mereka juga tidak tertawakan lagi. Dan lucunya mereka ambil video saya. Cuma saya lihat, ini kan gambar saya dari sini. Tapi gak apa-apa, penting maju. Dulu ditertawain saudara. Ya, saya nggak tahu, udah ditertawain saya juga ngerti juga.
atau kadang nggak enak hati, ya. Kenapa? Apa yang tidak mungkin itu Tuhan membuatnya mungkin. Itu yang saya ajarkan kita semuanya. Jangan minder, jangan sungkan mulut ini, jangan pelit mulut yang menciptakan keadaan. Oke, saya sederhana deh. Bu Resti kan sering kali, Pak, ini omset turun nih, baru segini, doain dong. Oh ya, dapat nama Yesus, 20 item hari ini terjual, semua yang tersedia terjual, yang tidak ada tidak diorder. Kan cuma ngomong kan? Ayo, yang suka dagang, tukang dagang, gunakan mulutnya dong seperti saya. Ya kan? Susah nggak ngomong gitu? Nggak susah, tapi paling sulit orang mempraktekannya. Sama seperti seorang suami atau istri ngomong I love you kepada istri dan suaminya. Betul nggak? Yang baru-baru saya nggak tanya, yang lama-lama, yang lama-lama. Gampang atau susah? Gampang, tapi mempraktekannya kadang-kadang susah. Apanya I love you? Tadi kamu punya uang, kamu sembunyi sendiri. Nah sama, mau mempraktekkan iman juga sama. Lebih gampang kalau ngomong sama orang, bodoh. Nah itu gampang. Coba katakan sama anakmu atau adikmu, kamu pintar luar biasa. Itu paling susah. Kenapa? Nanti kau dipuji besar kepala. Kepalanya kebesaran, copot lehernya. Susah atau gampang? Di pergaulan juga sama. Di tempat saya bekerja ini, saya menjadi idola. Tidak ada yang bisa menjatuhkan saya, karena saya adalah selebritis di mana saya bekerja. Yang positif-positif katakan itu. Kesehatan juga saya perkatakan dalam nama Yesus, saya sehat, saya lahir bukan kesakitan. Pulang juga bukan sakit-sakitan. Waktu yang lalu itu pernah asam urat saya itu 10 sampai kaki saya bengkak. Sambil saya berdoa, saya jaga pola makan, saya kurangi makan mie dan sebagainya. Nah kemarin dites dokter pemula, ya, turun gratis, tinggal 8,8. Artinya saya sehat. Amin. Jadi gunakan mulut dan juga tahan juga mulut. Mulut yang tukang makan terus. Ya kan? Saya mulai batasi makan juga, saya kurangin. Tapi saya makan buah. Sedikit-sedikit. Makan buah juga nggak bagus. Kenapa? Perutnya gembung. Kalau gembungnya perutnya gembung, nanti Anda melepaskan tembakan terus. Ya, loh. Aroma rumah nanti nggak nyaman. Ya? Jadi coba pelajarilah. Kalau orang yang kebanyakan makan buah, perutnya gembung. Nanti ledakan gunung Merapi akan terjadi. Dan pandemi gangguan terjadi. Ya, tapi secukupnya. Makan secukupnya. Hari ini kan Bu Lesti masak. Saya bilang jangan banyak-banyak bikin daging, nasi jangan banyak-banyak, biar penasaran. Nanti kalau kebanyakan, nanti asam urat semua repot. Yang darah tinggi, tadi tambah darah tinggi semuanya. Yang sedang-sedang saja sampai penasaran. Bukan pelit, tapi harus jaga kesehatan. Nah, terutama ini yang gendut-gendut ini harus jaga pola makan. Loh, sorry, ya Bang sabar, jangan makan kalau malam hari. Jam apalagi jam 10 malam, makanlah jam 6 sore. Kenapa? Kalau makan malam hari jantung, saudara. Oh pokoknya saya beriman, saya doakan nama Yesus. Saya mau bilang, seenak jidatmu namanya itu. Iya kan? Diajar Tuhan untuk kamu nggak jaga kesehatan, kamu coba tengking. Jaga kesehatan kita. Ya. Batasi. Bagusnya jam paling lambat itu jam 7 malam harus sudah makan.
Setelah itu jangan makan makan yang berat. Kalau udah lapar banget, siapkan buah di kamar, di lemari es, satu potong makan untuk menghilangkan lapar. Lihat 1 bulan Anda sehat. Yang setuju katakan amin. Kasih tahu kan yang dengar tuh. Ya, balik lagi, kamu juga dengar. Ya, khususnya umur 30 tahun ke atas harus menjaga ini. Yang sudah berkeluarga biasanya itu susah menahan mulut untuk makan. Betul atau tidak? Betul. Jangan, harus disetting. Memang nggak enak. Saya juga pribadi nggak enak. Aduh, saya kan paling senang makan mie ayam, makan Indomie. Aduh, B2 saya senang. Aduh, yang bentuk sop-sopan, sop kambing, sop sapi, saya suka. Tapi kalau saya batas, aduh, kalau saya lihat di tempat ada yang saya suka sop kambing dekat kambing, aduh, nggak bisa makan. Memang nggak enak, tapi lama-lama bisa. Makanya body saya kan ramping kan. Nah itu dia. Agak kurus. Ya. Kemarin-kemarin celana juga muat. Ya, berkurang. Karena kita ada di kota ini kurang bergerak, beda dengan orang kampung. Biar makan sebanyak apapun, karena mereka bergerak terus, tetap sehat. Nah kalau kita makan sebanyak-banyaknya, bergeraknya kurang. Apalagi orang kantor, likunya hanya duduk. Ada memang yang orang kantoran ya, kalau yang guru mungkin berdiri. Saya nggak tahu sekarang ya, suka berdiri atau apa Pak? Duduk sekarang. Berdiri ya, nggak pakai PowerPoint ya. Berarti hanya dosen yang pakai PowerPoint. Ya. Ini penting. Karena hidup ini butuh keseimbangan. Ya. Jadi harus jaga kesehatan. Jadi kesehatan itu ada yang harus kita jaga, ada yang memang butuh mukjizat. Nah, kita jaga itu pola makan. Tapi kalau memang kita toh masih sakit karena itu, karena kita udah jaga, itu urusan lain. Nah, disitulah butuh mukjizat. Amin. Jadi mulai hari ini saya ingatkan kita, malam hari jaga pola makan kita. Siang hari boleh banyak makan, tapi malam hari kurangi. Kenapa? Ketika Anda tidur, itu jadi pernafasan Anda terganggu. Itu jantung. Ya. Kalau Anda mau cintai keluarga, jaga kesehatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang WN. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku Sebelum saya mengakhiri khutbah atau doa, saya rindu kita mempraktekkan iman kita. Praktekin ya, ayo berdiri. Jangan berdiam diri. Praktekkan. Ini waktunya saya mengajak kita praktekkan iman percaya. Kalau selama ini kamu gunakan perkataan ngomelin orang, sekarang rubah. Praktekkan bagaimana memperkatakan dirimu atau apapun sedang alami. Keadaan yang kurang baik, perintahkan supaya lebih baik. Jangan hanya bisa marah.
harus bisa mengucapkan kata-kata iman. Ku renungkan